Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sus dan Pak Faris serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dinta Octaviani NIM 140141937 dari Rombel H. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Hakikat Filsafat. Adapun tujuan dari pembuatan PPT, yaitu yang pertama, mengetahui hakikat dari filsafat ilmu. Yang kedua, mengetahui karakteristik dan manfaat filsafat ilmu. Dan yang ketiga, mengetahui tujuan dari pembelajaran filsafat ilmu. Yang pertama, hakikat filsafat dan hakikat filsafat ilmu. Sebenarnya, filsafat ini memiliki berbagai macam pengertian. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai cinta kearifan. Menurut sejarah, filsafat terwujud sebagai sikap yang ditauladankan, yaitu sikap seseorang yang cinta kebijaksanaan yang mendorong pikiran seseorang untuk terus-menerus maju mencari kepuasan pikiran, tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah kepada kemalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Nah, inti dari filsafat ini sendiri yaitu seseorang yang terus-menerus melakukan penelitian untuk mencapai suatu kebenaran. Lalu, menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang secara sistematis menelaah sifat dasar ilmu, khususnya mengenai metode, konsep, dan praanggapannya, serta tata letaknya dalam kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual. Yang kedua, karakteristik dan manfaat dari filsafat ilmu. Karakteristik filsafat ilmu dapat dilihat dari beberapa pengertian filsafat. Filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat. Kemudian, filsafat ilmu berusaha menelaah ilmu secara filosofis dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, menjelajahi elemen-elemen utama sains, sehingga secara keseluruhan kita dapat mengetahui sumber, sifat, dan tujuan sains. Selanjutnya, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Sebagai akibatnya, kita mendapatkan gambaran proses ilmiah saat ini secara historis. Dan yang terakhir, menjadi pedoman bagi orang-orang akademis dalam pendidikan tinggi, terutama masalah ilmiah dan non-ilmiah. Yang ketiga, tujuan mempelajari filsafat ilmu. Adapun tujuan mempelajari filsafat ilmu terutama bagi mahasiswa, yaitu yang pertama, seorang mahasiswa dapat memahami persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atau penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan pencarian kebenaran ilmiah dengan tepat dan benar dalam persoalan yang berkaitan dengan ilmunya. Selain itu, mahasiswa juga menghadapi persoalan yang menyangkut seluruh kehidupan manusia. Yang terakhir, mahasiswa dapat memahami bahwa terdapat dampak kegiatan penelitian yang berupa teknologi ilmu, misalnya alat yang digunakan oleh bidang medis, teknik, dan komputer, dengan masyarakat, yaitu berupa tanggung jawab dan implikasi etis. Setelah mempelajari materi yang ada di PowerPoint ini, saya akan membahas tentang apakah dengan belajar filsafat orang dapat lebih pintar dibandingkan orang yang tidak mempelajari filsafat sama sekali. Padahal yang kita ketahui, kepintaran seseorang bisa diperoleh dari mana saja, tidak harus berpedoman pada mempelajari filsafat ilmu. Bagaimanakah menurut teman-teman? Apakah orang yang belajar filsafat itu akan lebih pintar dibandingkan orang yang tidak mempelajari filsafat sama sekali? Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.